Silakan dipimpin doa terlebih dahulu sebelum kita mulai belajar. Teman-teman suka belajar mari berdoa untuk agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi, silakan duduk lagi. Oke, terima kasih yang sudah memimpin doa. Ya, nanti dibiasakan setiap kali kita mau memulai aktivitas, usahakan dimulai dengan doa. Supaya apa? Supaya aktivitas yang kita kerjakan berjalan lancar dan bernilai ibadah. Mau makan, mau main, mau belajar, mau tidur, semuanya kan perlu pelajaran ya. Gitu. Oke, hari ini seperti biasa kita masuk ke mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Oke. Nah, sebelumnya Bapak mau cek dulu kehadirannya. A. Stephanie Ferry ada. Oke. Kita lihat hampir lengkap ya. Ada yang bisa masuk ke hari ini? Siapa? Marisa. Apa dia? Apa keterangannya? Terlambat kapan? Jangan belum. Ada yang tahu dia tinggal di sebelah mana? Tidak tahu. Ada yang berdekatan di sebelah mana dia tinggal? Di bawah kantor desa, di atas kantor desa, Pak Bro. Di atas kantor desa. Kantor desa yang baru atau yang lama? Yang lama, Pak. Berarti di Oyao sana. Kantor desa Batubara. Nah, nanti bisa dicek ya, ditanyakan. Esther, mana tadi, kan? Oke, kalau ada tugas nanti dikasih tahu bahwa ini ada tugas. Oke, terima kasih. Nah, itu juga dengan yang lain ya. Kalau ada kawan yang tidak hadir pada hari ke depan, dicari tahu informasinya kenapa. Nah, kalau misalnya sakit, yang berdekatan bisa jenguk sehingga jiwa empati kita tumbuh. Ya, karena kenapa? Seperti yang saya ungkapkan ketika saya wawancara kemarin ya. Kan saya jadi pembina dan saya bilang kita adalah makhluk sosial yang nggak bisa berdiri sendiri, tetap memerlukan bantuan orang lain. Nah, kemudian kita juga harus bermasyarakat, membaur dengan masyarakat. Nah, salah satu bentuknya adalah ketika ada rekan yang sakit, kita jenguk sebagai bentuk rasa peduli kita terhadap rekan. Oke, ya. Terima kasih kepada yang sudah hadir. Selanjutnya, saya mau tanya kabar dulu. Gimana kabar kalian? Baik. Gimana Cristiano? Baik, sehat? Ada yang kurang sehat? Masuk angin mungkin? Pusing kepala? Kepalanya di mana? Di sini. Pasti ingat kepala di sini berarti masih normal. Apa? Tadi apa? Kenapa? Oh, itu di bekas ribut. Ma, berarti tidak boleh telat. Ya, teratur makanya. Jaga ya, makanya ada program tujuh kebiasaan Indonesia itu bagus tuh. Polanya diterapkan ke kita semua. Sarapan sebelum berangkat sekolah atau bekal, kan? Usahakan sarapannya yang sehat. Kalau bisa sehat dan bergizi. Oke, seperti itu. Ada yang lain tadi Fajar? Aman ya? Ada dua orang, satu sakit mah, satu sakit kelapa. Kepala ya, kepala. Tapi masih ingat kepalanya di mana? Berarti masih bisa berpikir. Nah, lanjutan dari materi yang saya
dan kita sama-sama pelajari di minggu lalu, ya, kita hari ini masuk ke tahapan berpikir komputasional yang keempat, yaitu menyusun algoritma. Minggu lalu saya mau ingatkan kembali, coba yang masih ingat apa tahapan berpikir komputasional? Yang pertama adalah, ayo, apa? Apa? Coba dibuka catatannya. Hah? Lupa semua? Berpikir komputasional kan ada 4 tahapannya tuh. Dekomposisi, kemudian yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, yang keempat baru algoritma. Nah, masa lupa baru minggu lalu. Nah, biasakan hal-hal yang penting itu masuk ke dalam buku catatan kalian ya, karena kita memang hari ini sampai detik ini buku codingnya belum datang, jadi nanti mungkin beberapa bulan kemudian baru buku codingnya datang. Catatan yang penting-pentingnya dicatat, paham ya? Yang hari ini mulai biasakan untuk mencatat hal-hal atau poin-poin supaya tidak lupa. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini hanya satu tujuannya, kalian sebagai siswa dapat membuat algoritma sederhana dalam bentuk teks atau diagram alir untuk memecahkan masalah yang teridentifikasi. Ya, ini tujuan kita hari ini. Cukup sederhana tujuannya. Mudah-mudahan dengan aktivitas kita selama 2 jam ke depan kita akan mencapai tujuan ini secara bersama. Oke. Nah, sebelum memulai kita harus berada dalam kondisi yang siap untuk belajar. Kalian siap untuk belajar? Siap. Siap untuk belajar? Siap. Kalau siap, saya mau cek dulu kesiapan kalian, fokus kalian. Saya punya sulap. Ya. Lihat tangan saya. Kalian nggak boleh lihat yang lain, hanya boleh lihat tangan saya. Ini tangan, ini jari ini. Ya. Fokus. Bunyi apa? Bisa bunyi itu. Oke, ya lihat cara saya melatih fokus kalian. Ketika saya bilang pegang kepala, maka kalian harus pegang kepala. Tapi akan saya mulai dengan gerakan tangan seperti ini. Semuanya ikutan saya tangannya. Kalau saya bilang kepala, pegang kepala. Ya, ini akan terjadi sulap yang luar biasa. Makin kencang putarnya. Pegang hidung. Hah? Ada yang pegang hidung? Hidung, benar itu? Oke, lagi. Makin kencang. Dahi. Satu, dua, tiga. Dahi, yang mana dahi? Ini dahi, apa dahi? Iya. Ya, jadi gerakan saya itu untuk mengalihkan mengenal kalian. Ya. Oke ya, nanti kita coba yang lainnya. Dulu lah. Saya melihat semuanya udah hampir fokus nih kecuali 3 orang dahinya pindah ke sini. Nanti kalau megang lubang itu malah lubang telinga. Oke ya, kemudian saya mau cerita dulu. Kalian pegang HP semua kan? Di rumah kan? Punya HP semua. Nah, pernah nggak kalian main game? Pernah kalian main game apa yang paling kalian suka?
banyak sekali jenis gamenya. Bahkan saya sendiri bahkan saya sekali tidak kenal semua game ya. Pernah nggak kalian berpikir bagaimana game itu diciptakan? Hah? Bagaimana aplikasi itu diciptakan? Bagaimana? Nah, kalian hanya pakai ya kan? Kadang-kadang saya ketika duduk main game misalnya, main game yang kotak-kotak disuruh. Kadang-kadang kita pikir gimana game ini bisa sesuai dengan apa yang saya petak gitu. Kemudian kalau dia udah pada waktunya lalu kalah misalnya. Nah, bagaimana tuh? Saya Pak, si pencipta kan berhalusinasi. Jadi karena dia halusinasinya dia analogi, jadi dia bisa buat kayak aplikasi biar semuanya merasakan halusinasi yang seperti itu Pak. Halusinasi apa imajinasi? Imajinasi kayaknya kalau halusinasi itu dia kebayang imajinasi maksudnya. Oke, betul. Ya, bisa seperti itu. Jadi si pencipta game ini tentu melewati proses yang panjang untuk menciptakan gamenya ya. Yang menciptakannya tentu dia sudah sekolah tinggi, paling tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan game. Step-stepnya salah satunya adalah membuat algoritma. Nah, algoritma itu disusun untuk membuat langkah demi langkah supaya gamenya berjalan sesuai dengan keinginan. Gitu ya. Jadi algoritma itu adalah langkah-langkah. Sederhananya gini deh, ketika kalian di rumah membuat nasi goreng misalnya. Nah, tujuannya kayak kemarin di awal kan membuat nasi goreng kan? Ada langkah-langkah yang harus kalian tempuh untuk membuat nasi goreng. Yang pertama adalah menyediakan bahannya disediakan dulu, ya kan? Menyediakan peralatan, gitu. Kemudian barulah langkahnya pertama nasi dihancur-hancurkan, kan? Kemudian tumis minyak dengan bawang. Lalu tunggu beberapa menit, nasi dimasukkan dan disusul dengan bumbu-bumbu. Nah, itu langkah-langkah. Setelah semua bumbu dan nasi berada di dalam satu wadah atau kuali, diaduk-aduk sampai merata, ditambahkan kecap, ditambahkan apa lagi. Setelah dirasa matang, diangkat dan disajikan. Diberi topping, misalnya ada timun, ada kerupuk, lalu disajikan. Itu kan langkah untuk membuat nasi goreng. Sama yang dipikirkan oleh seorang programmer yang membuat game. Yang pertama dia harus cari inspirasinya, mau buat game seperti apa. Dan tahu seperti itu, langkahnya dimulai. Nah, ya, langkah tersebut disebut algoritma jika di dalam ilmu komputer. Yang pertama kita akan memahami, kemudian nanti kalian akan saya bagikan menjadi beberapa kelompok. Kita akan mengaplikasikan, membuat sebuah tugas. Kemudian nanti ada terakhir tahapan refleksi. Apa yang harus kita pahami? Nah, ini bisa dilihat ke depan. Konsep algoritma. Nah, apa definisi algoritma? Algoritma adalah serangkaian langkah atau instruksi yang dirancang untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tersebut. Nah, ya tertentu. Tapi kamu fokus ya. Nah, oke. Dalam konteks ilmu komputer, algoritma ini digunakan untuk memproses data, melakukan perhitungan atau mengotomatisasi tugas. Jadi ini adalah definisi algoritma dan apa sih manfaatnya. Ya, jadi dia step by step, langkah-langkah. Kayak gitu ya. Oke, algoritma biasanya dinyatakan dalam bentuk yang jelas dan terstruktur. Jadi bisa dibaca dengan jelas dan terstruktur, rapi tahapannya itu, tidak loncat-loncat. Nah, ya, oke seperti itu. Next.
pandai masak, tapi saya pandai buat imajinasi kayak kan. Saya mikir-mikir untuk ayam gimana. Dan saya nanya istri saya, masak bubur ayam itu apa sih? Gimana sih? Ya, pertama katanya harus disediain bahannya celupkan lah bla 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 bla. Ya kan? Kemudian ayamnya direbus. Tapi sebelum direbus harusnya dipotong dulu ya. Masa ayam hidup direbus kan? Nanti bubur ayamnya ngamuk. Kemudian memasak bumbunya dalam periuk, panaskan minyak dan tumis bawang. Nah, ini kan langkah memasaknya dihidangkan. Jadi ada berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6 langkah membuat bubur ayam versinya. Saya versinya Pak Nurdin. Kalau versi kalian mungkin ayamnya lain-lain versi saya karena saya ini. Hah? Ini kayaknya typo. Banyak typo ya. Karena saya buatnya karena tengah malam minggu anak saya dapat bobok, istri saya dapat tidur. Ya anak kan bobok kalau tidur. Nah, saya baru bisa kerja. Kalau enggak anak saya nggak begitu. Gitu. Ya, next. Dan bisa membayangkan langkah-langkahnya? Nah, kemudian ada yang namanya flowchart. Kalau tadi ini adalah algoritma dalam bentuk teks, langkah-langkahnya dalam bentuk teks. Kalau flowchart adalah langkah-langkah yang dibuat menyerupai panah-panah diagram-diagram itu. Contohnya seperti ini. Nah, ini contohnya nih. Siapa yang bantu? Nah, ini saya cari di Google, flowchart memasak nasi. Nah, memasak nasi. Tadi kan masak ayam, bubur ayam, kalau ini masak nasi. Mulai memasak, berarti kan ada simbol atau bentuknya ini adalah oval. Kenapa oval Pak? Ini saya akan jelaskan. Kemudian setelah mulai memasak, colokkan jet rice cooker ke dalam lubang kontak. Ini tahap-tahap memasak nasi pakai rice cooker ya, bukan pakai yang kalian tahu kan pakai apa namanya? Sampau. Nah, mau bilang sampau pun susah mas. Ya. Kemudian tekan tombol memasak nasi pada rice cooker. Ini rice cooker, masukkan nasi. Ini lubangnya. Kemudian turunkan tombolnya. Saya pernah masak nasi dulu dalam mau berangkat kuliah. Masukkan, terus lupa tombolnya. Kan? Pulang kuliah, kapal-kapal udah mau hidup nasi, ternyata lauknya nasinya masih beras. Gara-gara lupa tekan tombol on, ya kan? Kemudian apalagi yang lainnya menunggu warna lampu indikator berubah menjadi hijau. Ya kan ada warna merah, ada warna hijau. Kalau udah masak dia berubah ke hijau. Nah, kalau dia belum berubah, ya berarti dia belum matang, kan gitu. Kalau dia sudah berubah hijau, berarti nasinya sudah matang. Kalau sudah matang, berarti masak nasinya sudah selesai. Nah, ini yang disebut dengan flowchart. Flowchart. Nah, nanti tugas kalian seperti ini, akan membuat sebuah flowchart. Nah, ini kan memulai tadi nih, oval nih, terminator kan. Kemudian ini proses selanjutnya. Ini yang persegi 4 tadi. Nah, ini kan yang beda-beda nih menghasilkan dua kemungkinan, belum berubah atau sudah berubah. Kemudian ini sama dengan atas. Kemudian yang ini selesai. Jadi tombol yang ini memang begitu untuk memulai dan mengakhiri. Nah, ya. Oke. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan berdiskusi dalam kelompok untuk mengerjakan satu proyek bernilai ratusan M. Bagi nanti lah kalau saya udah kaya ini saya bagi menjadi 5 kelompok ya. Jadi satu kelompok ada 4 orang, 1, 2, 4.
pindahkan kursi ke situ. 1, 2, 3, 4. Kursi 2 pindahkan di sini. 1, 2, 3, 4. Boleh. Nanti itu kursinya pindah ke sini. Kemudian baru nomor 2-nya kalian sebutkan langkah-langkahnya menggunakan teks. Nomor 1, pilih daging. Nomor 2, menyiapkan daging. 2, ini daging dan sebagainya. Setelah itu, baru langkah-langkah 1 sampai 10 itu digambarkan dalam bentuk flowchart masukkan ke nomor 3. Setelah itu, oke, sudah? Ini tugas yang pertama itu kalian akan buat langkah-langkah menggunakan teks seperti ini. Nomor 2 itu apa? Nomor 1-nya kalian tentukan dulu bentuknya. Ya. Ya, kalau mau masak silakan masak apa. Ya. Masalahnya satu aja ya, jangan banyak-banyak. Misalnya saya masak bubur ayam, misalnya itu roti. Kemudian nomor 2-nya ya KPD. Nomor 2-nya adalah langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya ini 1 sampai 6. Kan ada nomor tuh. 1, 2, 3, 4 sampai 10 saya sediakan tuh. Nah, kalau langkah-langkahnya cuma sampai 6 ya cukup sampai 6. Setelah itu, langkah-langkah 1 sampai 6 itu digambar dalam bentuk flowchart. Gambarnya di mana? Kayak gini. Oke? Bisa? Sini. Boleh? Oke, siap? Bisa? Tentukan masalahnya mau pakai masalah yang pertemuan sebelumnya juga boleh. Ya, setelah selesai tugasnya nanti akan seperti minggu lalu ada yang mempresentasikan mungkin secara random saja. Boleh mulai dikerjakan. Apa ini? Ini tentukan masalahnya dulu. Apakah kalian mau buat apa? Kemarin itu lambat sekolah ya, kalian coba rubah. Masak Indomie misalnya. Masak mie. Jadi nomor 1-nya siapkan mie, nomor 2 terus air, 3 tuang mie. Ya, itu. Nanti sudah ada sampai ke mie diganggang, kan? Nomor berapa? Nomor 1 ini sampai ke sini. Digambal sama lingkaran. Sampai pada buat project dan project membuat teh. Ini masalahnya apa? Masak? Ini masak. Yang ini masalahnya apa? Masak? Bubur? Yang ini masalahnya apa? Enggak tahu bubur kita bubur versi lain. Bubur ketan. Bubur sapi. Ini apa masalah?
berbagi langkah-langkah atau algoritma masing-masing kelompok dengan cara mempresentasikan. Kita tolong kelompok yang siap dulu. Siapa yang siap? Oke, kelompok di sebelah sini ya. Yang lain lihat ke depan yang menyaksikan ya. Oke, perwakilan dari kelompok apa? Siapa nama kelompoknya? Apa masalahnya dan bagaimana langkah-langkah? Perkenalkan kami dari kelompok RLNA, yaitu kesingkatan Risma, Laila, Natalia, Natasha, sama Alika. Oh, gitu. Lanjut. Itu salah sampai kami akan menceritakan bagaimana cara memasak nasi goreng. Yang pertama, kami akan menyiapkan nasi, lalu dihancurkan. Setelah dihancurkan, siapkan semua bumbu. Itu ada garam, penyedap rasa, kecap, cabai, bawang merah dan bawang putih, dan lainnya. Siapkan kacang dan bumbunya. Siapkan alatnya itu kuali, dan tunggu. Setelah matang, nasi pun siap dihidangkan dan siap dicuci. Oke, kemudian nama flowchartnya. Proses memasak nasi goreng. Kami mulai. Nah, Ini sampai jangan ditertawakan, Pak. oke, sudah tunjukkan. Bisa Anda tolong dibacakan sesuai dengan ketentuan. Kami mulai memasak. Setelah itu kami menyiapkan alat. Setelah itu menyalakan kompor, menunggu aroma bumbu tertidur. Setelah itu kami memasukkan nasi. Kita tunggu nasi sampai matang. Setelah itu sudah matang. Memasak nasi goreng selesai. Oke. Sudah lihat tadi flowchartnya? Coba tunjukkan sekali lagi ke kelompok yang lain. Ya. Oke, ini sudah mulai memahami bagaimana membuat flowchart dari kasus memasak nasi goreng. Tepuk tangan buat kelompok Aduh, bintang. Tepuk tangan sekali lagi dong. Oke, kelompok sebelah sini. Oke. Perhatikan ya, saudara perhatikan dulu ke depan. Tinggalkan aktivitas yang kiranya mengganggu. Perkenalkan, kami dari perwakilan PPG, pasukan pelajar Garuda yang di anggota kami terdiri dari Fanya, saya sendiri, Anggun, Willy, dan Fajar. Masalah yang kami pilih adalah menggoreng ayam. Algoritmanya adalah bersihkan ayam, kupas bawang putih dan bawang merah, haluskan, masukkan ayam dan bawang dan kukus ayam hingga empuk. Siapkan tepung sajiku, bagi menjadi dua. Ambil tepung sebagian, ambil air, aduk dengan tepung. Dan tepung sebagian dimasukkan ke dalam piring agar bisa membuat ayam menjadi kering. Crispy. Matikan kompor, ambil ayam, biarkan sebentar. Masukkan ayam ke tepung cair dan ke tepung bubuk. Siapkan wajan, panaskan, masukkan minyak goreng, masukkan ayam dan goreng hingga matang dan siap disajikan. Oke, kelihatan flowchartnya? Flowchartnya itu ya. Kayak wajar. Oke, boleh dijelaskan flowchartnya gimana? Mulai memasak, nyalakan kompor, lalu merebus ayam. Ambil
bagus ya. Endut-endut. Apa ini? Oke ya, karena kita tidak mungkin mempresentasikan semua, maka cukuplah dua kelompok ini sebagai perwakilan. Selanjutnya saya minta akan saya berikan penilaian ya. Nanti akan saya berikan penilaian. Oke ya, jadi tadi kita sudah mendengarkan beberapa kelompok yang mempresentasikan hasil kerja diskusinya ya, hasil diskusi kelompoknya. Ada yang panjang sekali langkah-langkahnya, ujung-ujungnya ayamnya biru kan? Ada yang detail sekali. Nah ya, ini adalah cara kita melatih berpikir komputasional. Jadi ternyata buat ayam goreng yang biasanya kita buat sederhana itu, kalau kita urutkan langkah-langkahnya lumayan banyak juga ya kan. Nah, cara berpikir yang rumit itu itulah yang disebut dengan berpikir komputasional. Langkah-langkah membuat ayam goreng tadi itu adalah algoritma jika di dalam ilmu komputer. Kemudian sudah dibuatkan flowchartnya tadi. Nah, harapan saya cepat cara berpikir seperti ini akan terus kita kembangkan ya. Nanti pada akhirnya kita akan belajar bagaimana cara membuat game yang selamat. Seorang yang pandai atau jago mahir membuat game nggak mungkin langsung bisa membuat game. Pasti dia berpikir bagaimana caranya terlebih dahulu. Kan kayak gitu ya. Dari hal-hal yang sederhana. Oke. Nah, untuk hari ini ya, terakhir kita refleksi. Kira-kira perasaan dulu deh setelah kalian berdiskusi secara berkelompok, kemudian mengerjakan LKPD. Bagaimana perasaannya? Senang banget. Apa yang didapatkan dengan perasaan senang mengerjakan itu? Apa hal baru yang didapatkan? Ilmu baru, pengetahuan baru, cara berdiskusi yang baru. Ya, seperti itu. Kemudian nanti dari proses ini akan terus kita lanjutkan proses diskusinya dengan materi tentu yang akan selalu meningkat. Gitu ya. Oke, mungkin ada yang ingin kalian sampaikan terkait kegiatan kita hari ini. Bisa satu orang perwakilan, 2 orang boleh. Mungkin hari ini kurang apa gitu. Kurang semangat. Kenapa kurang semangat? Cuacanya mendukung. Bikin mendukung. Oke. Tidak mendukung. Ya, mudah-mudahan ke depan cuacanya mendukung ya. Kita hari ini cukup sampai di sini. Sampai berjumpa di pembelajaran minggu berikutnya. Tepuk tangan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.